Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz Ramadan. Dan saya Grian Tamalomo. Kami berdua adalah mahasiswa London School of Public Relations di kelas Marketing Communication 234 SP. Video diskusi ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking dengan dosen pembimbing Sir Charles Bonar Sirait. Oke, langsung kita mulai aja ya diskusinya. Oh iya, Sis, apa aja sih kegiatan kamu selama pandemi ini? Selama pandemi ini, seperti biasa sih, saya kuliah dan kerja. Hanya saja kuliah berjalan dengan online ya kan. Wah, masih kerja ya? Kerja di mana sekarang, Sis? Sekarang saya kerja di sebuah kafe, Gri. Wah, kafe ini pasti terkena dampak yang cukup besar ya dengan adanya COVID ini. Terus gimana tuh dari sektor bisnis sendiri struggle-nya dalam menghadapi COVID ini? Banyak penyesuaian yang harus dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa yang sudah dilakukan seperti hygiene, low touch, less crowd. Ini adalah beberapa peraturan yang harus kita patuhi di era sekarang ini. Yang pertama, hygiene. Virus corona membuat protokol kesehatan harus selalu dijalankan. Kalau kita tahu, sekarang banyak sekali penerapan CHSE. CHSE, apa itu CHSE? CHSE merupakan singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability, yang harus dipatuhi dan juga jadi prioritas yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Kenapa? Karena ini akan menjadi preferensi dari para konsumen yang ada. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, ini akan menjadi branding yang baik juga, sehingga bisa menciptakan kepercayaan dan loyalitas dari para konsumen. Kemudian ada low touch, kontak fisik harus selalu dihindari. Kalau sebelumnya ada beberapa bisnis yang sifatnya high touch, misalnya pariwisata, beberapa sektor-sektor jasa lainnya. Nah, sekarang di masa pandemi ini, kita harus selalu bisa menyesuaikan dan mengurangi kontak yang ada dengan cara melakukan transaksi secara cashless, seperti via GoPay, ShopeePay, OVO, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada less crowd. Kita semua pasti rindu ya kan, hangout sama teman-teman di kafe atau sama pasangan kita. Tapi kita harus sabar dulu, karena di tahun 2021, penerapan konsep less crowd harus terus dijalankan. Salah satu cara memutus mata rantai COVID-19 ini adalah dengan menghindari kerumunan. Untuk itu, bisnis hiburan pertunjukan, olahraga, transportasi publik ini harus terus dilakukan pembatasan jumlah kapasitasnya. Wah, berarti dari semua penyesuaian di era pandemik tadi, solusi yang ditawarkan berarti cuma digitalisasi layanan ya sebenarnya. Saya rasa semuanya di tahun ini akan serba digital aja ya. Benar banget, Gri. Dan ini juga akan mempengaruhi dari perilaku konsumen itu sendiri. Berarti banyak banget perubahan besar ya semenjak pandemi ini. Mulai dari gaya hidup baru seperti stay at home. Orang yang tadinya jarang di rumah jadi harus selalu di rumah. Bahkan survei yang dinyatakan ada 80% masyarakat Indonesia melakukan kegiatan di rumah saja selama tahun 2020. Nah, bagi Anda yang tidak perlu keluar rumah, kami himbau untuk tetap di rumah aja ya. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah, dan menikmati hiburan dari rumah. Ibadah, bahkan berobat juga semuanya dari rumah. Kemudian, back to the bottom of the pyramid. Back to the bottom of the pyramid ini maksudnya adalah kebutuhan konsumen kembali kepada kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Kesehatan menjadi yang utama, yang akan terus dipenuhi. Jadi, jika Anda ingin berbisnis, mungkin bisa memilih di sektor-sektor tersebut. Selanjutnya yang terjadi di tahun 2020 dan masih akan terjadi lagi di tahun 2021 adalah go virtual. Karena hasil dari survei Nielsen menyebutkan bahwa aktivitas serba virtual ini makin memiliki nilai. Kalau sebelumnya, kita mungkin enggan untuk bisa bayar, untuk bisa menyaksikan apa yang sedang virtual, tapi sekarang ternyata faktanya dari hasil riset adalah konsumen ini rela loh untuk membayar tiket atau berlangganan platform streaming demi menghilangkan kebosanan mereka.
Selain itu, konektivitas dan internet yang lancar dan stabil menjadi tantangan dan juga peluang bagi provider untuk menyediakan kualitas jaringan yang terbaik. Kemudian ada empathic society, di mana solidaritas dari masyarakat juga meningkat di era pandemi. Data ini bersumber dari riset Inventor. Wah, berarti banyak juga ya perubahan gaya hidup yang terjadi selama pandemi ini, di mana orang-orang terpaksa harus stay at home agar bisa mengurangi penyebaran virus ini, melakukan banyak kegiatan dengan go virtual, dan juga kembali mementingkan kebutuhan utama. Nah, selain itu ada nggak sih, Gri, perubahan lainnya? Oh iya Ziz, pasti ada. Selain itu ada juga beberapa perubahan perilaku konsumen lain, seperti yang pertama di bidang ekonomi, yaitu digital payment atau prinsip smartphone is the new wallet. Jadi semua pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dari handphone. Pandemik ini berdampak banget bagi toko retail modern secara fisik. Bahkan ada pernyataan the fall of physical store. Karena kan konsumen khawatir untuk berbelanja di toko offline. Makanya penjualan e-commerce saat ini lagi meningkat. Bener banget, Gri. Saya juga sangat merasakan itu. Melihat kondisi sekarang, protokol kesehatan yang harus kita patuhi membuat saya berinovasi untuk membuat promo-promo take away yang bisa dinikmati di rumah. Dan hasilnya penjualan online sangat meningkat, sedangkan penjualan offline sangat menurun. Apalagi semenjak ada TikTok juga banyak banget istilah baru buat belanja. Contohnya, kayak racun TikTok, Shopee Haul, banyak banget orang yang review produk, terus secara nggak langsung mereka menginfluence followersnya untuk beli produk tersebut. Oh iya, selain di bidang ekonomi juga berpengaruh di bidang lain seperti kesehatan. Di era pandemik ini, banyak juga orang yang khawatir ke rumah sakit. Nah, namun ingin berkonsultasi dengan dokter. Nah, kalau seperti itu gimana sih, Gri, solusinya? Nah, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, semuanya dilakukan secara digital dan telemedicine. Ini menjadi alternatif utama untuk mengakses layanan kesehatan. Dampaknya, aplikasi kesehatan saat ini juga sudah mulai booming. Kemudian dari survei CNN, sebanyak 78,7% responden mengaku lebih sadar pentingnya asuransi. Kalau dulu mikir buat apa sih asuransi? Saya merasa sehat. Kalau sekarang asuransi, kesehatan, dan jiwa ini makin meningkat purchase-nya. Dan masyarakat makin sadar asuransi ini adalah sebagai bentuk investasi bagi masa depan. Terus selanjutnya ada hobi. Kalau untuk hobi, lokal tourism pasti masih jadi juara. Karena kan kita lagi pembatasan nih. Jadi wisata lokal doang yang bisa dijangkau. Tapi jangan lupa juga untuk menerapkan CSE yang tadi kamu bilang. Terus jaga jarak dan 3M. Kemudian yang menarik lagi selama pandemi dan pastinya akan berlangsung juga di tahun 2021 yaitu home gardening atau berkebun. Bukan hanya hobi, tapi juga bisa menjadi peluang bisnis loh. Mulai dari penjualan bibit, peralatan media tanam, dan juga perlengkapan berkebun lainnya. Dan yang terakhir ada online learning pastinya. Yang masih harus dilakukan di tahun ini yang ternyata ada dampak buruknya juga loh. Menurut survei dari Inventur, menyebutkan 60,8% online learning membuat anak-anak menjadi kecanduan gadget. Jadi, untuk itu, kuncinya adalah menggunakan segalanya dengan bijak. Oke, jadi kesimpulannya, perubahan pasti terjadi. Dan sebagai konsumen maupun pelaku usaha, mau tidak mau kita harus menyesuaikan untuk terus tetap bertahan. Lihat peluangnya seperti apa dari kondisi yang ada saat ini, dan harus terus beradaptasi agar bisa survive di masa pandemi. Saya Muhammad Aziz Pramadan. Saya Grianta Malamo, pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi kami yang lain. Terima kasih.